Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Salam, perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi manajemen kelas dengan anggota kelompok yaitu Senli Adelianau, Yanti Taneo, dan Ofil Masus. Yang pertama, pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang kondusif bagi proses pembelajaran. Manajemen kelas yang efektif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencegah terjadinya gangguan dalam kelas. Tujuan manajemen kelas. Yang pertama, menjamin ketertiban dan disiplin kelas, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mengembangkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, mengembangkan kerjasama dan saling menghormati antara siswa, menciptakan kondisi kelas yang aman dan nyaman. Ada juga beberapa fungsi manajemen kelas. Yang pertama, fungsi preventif, yaitu fungsi untuk mencegah terjadinya gangguan dalam kelas. Yang berikut fungsi represif, yaitu fungsi untuk mengatasi gangguan yang terjadi dalam kelas. Yang berikut fungsi kuratif, yaitu fungsi untuk memperbaiki situasi kelas yang tidak kondusif. Yang berikut adalah aspek-aspek manajemen kelas. Aspek-aspek manajemen kelas terdiri dari yang pertama, pengelolaan ruang kelas. Pengelolaan ruang kelas meliputi pengaturan tempat duduk, pengaturan media pembelajaran, pengaturan sarana dan prasarana kelas. Pengaturan tempat duduk harus disesuaikan dengan jenis kegiatan pelajaran yang akan dilakukan. Pengaturan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Pengaturan sarana prasarana kelas harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu meliputi penggunaan waktu secara efisien dan efektif. Guru harus mampu memanfaatkan waktu pembelajaran secara maksimal agar materi pelajaran dapat disampaikan dengan baik. Yang ketiga, pengelolaan siswa. Pengelolaan siswa meliputi pengaturan kehadiran siswa, pengaturan perilaku siswa, dan pengaturan hubungan guru dengan siswa. Guru harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan siswa agar siswa merasa nyaman dan aman dalam belajar. Yang keempat, pengelolaan materi pelajaran meliputi pemilihan materi pelajaran, penentuan urutan materi pelajaran, dan penyajian materi pelajaran. Guru harus mampu memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Materi pelajaran harus disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang berikut adalah pengelolaan interaksi kelas. Pengelolaan interaksi kelas meliputi pengaturan interaksi antar siswa, pengaturan interaksi guru dengan siswa, dan pengaturan interaksi guru dengan orang tua siswa. Guru harus mampu menciptakan interaksi yang positif dalam kelas agar siswa dapat belajar secara efektif. Yang berikut adalah keterampilan manajemen kelas. Yang berikut adalah fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas yang pertama adalah fungsi perencanaan kelas. Perencanaan adalah proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mencapainya sehingga harus membuat suatu target yang ingin dicapai atau diraih di masa depan. Perencanaan juga merupakan proses menentukan tujuan dan menetapkan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian kelas. Setelah mendapatkan kepastian tentang arah, tujuan, tindakan, sumber daya sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk digunakan, lebih lanjut lagi guru melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat berlangsung dengan sukses. Dalam manajemen kelas atau pengelolaan kelas, ada pengorganisasian yang meliputi organisasi intra dan ekstra kelas, organisasi kegiatan belajar mengajar, organisasi personil siswa, dan organisasi fasilitas fisik kelas. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan kelas. Kepemimpinan efektif di ruang kelas merupakan bagian dari tanggung jawab guru di dalam kelas. Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan pemimpin. Dalam hal ini, guru memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing peserta didik untuk dapat melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, fungsi pengendali kelas. Mengendalikan kelas bukan merupakan perkara yang mudah, karena di dalam kelas terdapat berbagai macam peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kegiatan di dalam kelas dimonitor, dicatat, dan kemudian dievaluasi agar dapat dideteksi apa yang kurang serta dapat direnungkan kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Pengendalian merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.